Buat kamu yang ngaku Madridista sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan hala Madrid! Prediksi Real Madrid versus Marseille di Liga Champions malam ini. Pertandingan Real Madrid versus Olympique Marseille membuka Liga Champions 2025-2026 di Santiago Bernabeu, Rabu 17 September 2025, pukul 02 WIB. Laga ini jadi ujian perdana Xabi Alonso di Eropa bersama Madrid. Alonso menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe yang disebutnya berkembang pesat pasca Piala Dunia antar klub. Ia menegaskan pentingnya kualitas kolektif tim, bukan hanya individu seperti Mbappe, Vinicius atau Rodrigo. Modal Madrid adalah kemenangan 2-1 atas Real Sociedad lewat gol Mbappe dan Arda Güler, sedangkan Marseille datang usai menang 4-0 kontra Lorient melalui Yongwa, Greenwood, Pavard, dan Gomez. Dari sisi skuad, Madrid kehilangan Rudiger, Mendy, dan Endrick karena cedera, sementara Bellingham serta Camavinga dibawa namun belum pasti dimainkan. Marseille tanpa Blanco dan Lirola, dengan Guiri diragukan tampil. Prediksi susunan pemain, Madrid menurunkan Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Mastantuono, Güler, Vinicius, Mbappe. Marseille dengan Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Medina, Gomez, Kondogbia, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang. Dalam sejarah pertemuan, Madrid selalu menang atas Marseille, termasuk 4 laga terakhir di Liga Champions. Madrid juga tak terkalahkan dalam 15 laga kandang melawan tim Prancis, meraih 11 kemenangan. Catatan kandang Madrid di Liga Champions impresif, 6 kemenangan dari 8 laga terakhir di Bernabeu. Marseille hanya sekali menang dari 11 laga tandang babak utama UCL. Dengan rekor dan kondisi terkini, Los Blancos difavoritkan menang dengan selisih 2 gol. Real Madrid semringah, Jude Bellingham siap tampil lawan Marseille. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham resmi kembali setelah absen akibat operasi bahu pada Juli lalu, membawa kabar gembira bagi Xabi Alonso dan supporter jelang laga perdana Liga Champions 2025-26 kontra Marseille. Cedera dislokasi bahu yang dialaminya saat menghadapi Rayo Vallecano pada November 2023 sempat menimbulkan kekhawatiran, namun pemulihan berjalan lebih cepat dari perkiraan 10-12 pekan. Kini Bellingham sudah berlatih penuh dan masuk skuad utama. Kehadirannya sangat penting mengingat Madrid menghadapi jadwal padat di La Liga dan Eropa. Alonso menyambut positif, berharap pemain 22 tahun itu mampu kembali memberi kontribusi besar. Sejak bergabung dari Borussia Dortmund pada 2023, Bellingham tampil impresif, 100 penampilan dengan torehan 38 gol dan 28 assist, serta peran penting dalam meraih gelar La Liga dan Liga Champions di musim debutnya. Kembalinya ia diharapkan menambah kekuatan sektor tengah, terutama saat Eduardo Camavinga juga masih menunggu pulih. Gelandang asal Inggris ini dikenal piawai membaca permainan dan mencetak gol dari lini kedua sehingga memberi variasi taktik. Media dan fans menyoroti kembalinya sang bintang yang dianggap salah satu talenta terbaik Eropa dan menjadi favorit publik Bernabeu. Statistik impresifnya memperlihatkan pengaruh besar, bahkan sebelum cedera ia menunjukkan kepemimpinan di lapangan.
pertandingan. Kepulangan lebih cepat dari jadwal memberi angin segar bagi tim yang tengah menghadapi persaingan ketat domestik dan Eropa. Dengan momentum ini, Real Madrid berharap Bellingham bisa kembali jadi motor permainan, menjaga konsistensi tim, serta membantu Los Blancos meraih kesuksesan lebih besar. Real Madrid mengikat wonderkid remaja itu dengan klausul pelepasan 150 juta euro selama 4 tahun. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak gelandang muda Joan Martinez hingga 2029 setelah penandatanganan di Valdebebas pekan ini. Pemain 18 tahun ini dianggap salah satu talenta paling menjanjikan dari akademi dan diproyeksikan segera menembus tim utama. Saat ini, hanya Raul Asensio dan Gonzalo Garcia Torres yang menjadi bagian skuad senior, sehingga kehadiran Martinez diharapkan memperkuat regenerasi. Musim panas 2024, ia tampil impresif di pramusim bersama tim utama, namun cedera ligamen cruciatum pada Agustus menghentikan laju perkembangannya. Melalui media sosial, Martinez menyatakan kebanggaan dan rasa terima kasih atas dukungan klub serta penggemar, seraya menyebut kontrak barunya sebagai ikatan emosional dengan klub terbaik dunia. Berdasarkan laporan Diario AS, kontrak diperpanjang dari 2026 menjadi 150 juta euro yang menegaskan kontrol penuh Madrid atas masa depannya. Martinez kini kembali merumput bersama Real Madrid Castilla setelah promosi dari tim U19. Ia langsung menjadi starter dalam 2 laga awal musim, menunjukkan ketahanan fisik dan kualitas permainan setelah masa pemulihan panjang. Di bawah arahan Alvaro Arbeloa, fokus musim ini adalah menjaga konsistensi dan mengembalikan ritme permainan. Rencana jangka menengah mencakup peluang promosi ke tim utama dengan kemungkinan Alonso memberi menit bermain pada paruh kedua musim jika proses adaptasi berjalan mulus. Keputusan ini dianggap langkah strategis mengingat Madrid ingin memastikan stok pemain muda berkualitas tetap terjaga untuk masa depan. Dengan kontrak baru, Martinez mendapat kesempatan membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar potensial Los Blancos. Xabi Alonso mendukung pengaduan Real Madrid ke FIFA terkait wasit. Manajer Real Madrid, Xabi Alonso, kembali jadi sorotan setelah komentar terkait kartu merah kontroversial yang diterima Dian Huijsen melawan Real Sociedad. Alonso, yang sejak awal berusaha meredam polemik, justru ikut menguatkan narasi adanya kelalaian atau agenda melawan klub, sejalan dengan tuduhan yang kini tengah diselidiki FIFA. Seusai laga di Anoeta, Alonso tertangkap kamera menyampaikan ketidakpuasan kepada wasit dengan kalimat, "Anda membuat saya berpikir buruk tentang Anda." Namun, dalam konferensi pers berikutnya, ia menekankan perlunya menutup persoalan, fokus membuka lembar baru, dan menatap laga Liga Champions kontra Marseille. Alonso mengaku tak ingin terus membicarakan wasit agar tidak menambah masalah, menyebut insiden di Anoeta sudah cukup dibahas. Saat ditanya perbedaan kenyamanan antara wasit Spanyol dan Eropa, ia menegaskan merasa sama-sama tenang menghadapi keduanya, baik untuk laga UCL maupun lanjutan La Liga. Meski begitu, Alonso tetap mendukung langkah klub yang tengah menyusun berkas berisi dugaan ketidakadilan wasit untuk diajukan ke FIFA. Menurutnya, membela kepentingan klub adalah hal sah selama dilakukan dengan cara terhormat. Sikap ini menjadi bagian dari kampanye panjang Real Madrid terhadap ofisial pertandingan di Spanyol. Sebelumnya, pada Februari lalu, Madrid sudah melayangkan surat terbuka kepada Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) yang menuntut restrukturisasi penuh badan wasit.
Kini publik menanti apakah FIFA akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini, sementara Alonso memilih fokus pada tantangan besar yang menanti di Eropa. Wasit ditunjuk untuk pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan Olympique Marseille. UEFA menunjuk wasit asal Bosnia, Irfan Pelto, memimpin laga pembuka Liga Champions 2025-26 antara Real Madrid dan Olympique Marseille di Santiago Bernabeu Selasa malam waktu setempat. Pertandingan ini menjadi duel Eropa pertama musim ini bagi kedua tim, sekaligus kesempatan ketiga bagi Pelto memimpin pertandingan Madrid di kompetisi elit UEFA. Sebelumnya, ia mengawal kemenangan tipis Los Blancos 1-0 atas RB Leipzig pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2023-24 serta kekalahan 0-3 dari Arsenal di perempat final musim 2024-25. Penunjukan ini memberi dimensi menarik mengingat Madrid punya catatan berimbang ketika dilatih wasit yang sama, 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Meski tidak asing, kepemimpinan Pelto tetap menjadi sorotan karena laga pembuka fase grup selalu krusial bagi ritme tim. Bagi Real Madrid, kemenangan wajib diraih agar langkah awal di grup berjalan mulus. Hal itu penting karena sisa jadwal di fase grup sangat berat, termasuk menghadapi Liverpool, Juventus, dan Manchester City, serta perjalanan jauh ke Kazakhstan melawan Karabakh. Dengan lawan-lawan besar menanti, meraih 3 poin di Bernabeu akan memberi keunggulan psikologis dan menjaga posisi Madrid sejak awal. Bagi Marseille, wasit asing tanpa rekam jejak panjang dengan mereka bisa menjadi keuntungan kecil dalam mengurangi tekanan atmosfer Bernabeu. Namun, fokus tetap pada kesiapan tim menghadapi intensitas Madrid. Pertandingan ini sekaligus menjadi ujian awal bagi filosofi Xabi Alonso di Eropa. Keputusan Pelto berpotensi berpengaruh, tetapi konsistensi permainan Los Blancos akan menentukan hasil.